A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima dan menolak suatu amal ibadah adalah bukan hak kita. Menolak dan menerima amal ibadah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diberikan pengetahuan, diajarkan ilmu seperti apa ibadah yang kiranya diterima oleh Allah dan seperti apa ibadah yang kiranya ditolak oleh Allah. Salah satu ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah dengan ilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu mardudah la tuqbal, ibadahnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para alim, para ulama, guru-guru kita pun mengajarkan alamatu qabulil amal, salah satu tanda ciri satu amal diterima oleh Allah Jalla wa Ala adalah al-adabu fil amal, memakai adab di dalam melaksanakan amal ibadah. Maka sekarang kita sampai kepada adab menjadi khatib, orang yang membaca khutbah Jum'ah. Adabul khatib, adab-adab bagi khatib yang akan menyampaikan khutbahnya adalah ya'til masjidah, dia berangkat ke masjid, wa alaihi sakinatu wal waqar, dengan pikiran dan hati yang dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak juga terburu-buru, dengan tenang, dengan nyaman. Kemudian setelah sampai di masjid, wa yabda'u bitahiyyati, dahulukan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, wa yajlisu wa alaihil haibah, kemudian dia duduk wa alaihil haibah dengan khidmat, dengan khusyuk, wa yamtani'u anit takhatub, dan mencegah diri tidak berbincang-bincang yang tidak diperlukan atau yang tidak penting. Perbanyaklah zikir, bukan berbanyak berbincang-bincang. Kemudian selanjutnya bagi khatib, wa yantadirul waqta, dia menunggu waktu dengan memperbanyak membaca zikir. Summa yaqtu ilal mimbari wa alaihil waqar, kemudian dia melangkah ke mimbar dengan rasa dan dengan perasaan terhormat. Ka'annahu yuhibbu ay ya'rudha ma yaqulu 'alal jabbar, seolah-olah dia senang hati karena akan mengatakan sesuatu, akan menyampaikan sesuatu kepada Allah yang Maha Perkasa. Tsumma yas'udu lil khusyu'i, kemudian dia naik ke atas mimbar lil khusyu'i, dengan keadaan khusyuk. Wa yaqifu 'alal mirqati bil khusyu'i, kemudian dia berdiri di atas tangga mimbar dengan keadaan khusyuk. Wa yartaqi bizikri, sambil berjalan naik ke atas mimbar dari tangga itu dengan berzikir. Wa yaltafitu ila mustami'ihi bijtima'il fikri, kemudian berputar, melayangkan pandangan kepada mustami'nya, kepada jamaahnya, bijtima'il fikri, dengan konsentrasi, dengan fokus, dan juga dengan tentunya dengan tawadhu, bukan dengan takabbur. Summa yashiru ilaihim bisalam liyastami'u minhul kalam, kemudian khatib berisyarah kepada jamaah dengan membaca salam supaya terdengar salam itu oleh para jamaah, supaya terdengar apa yang akan disampaikan oleh khatib oleh para jamaah. Summa yajlisu lil adzani, kemudian duduk mendengarkan azan. Fas'an minad dayyan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yakhutubu bitawadhu'i, kemudian khatib membaca khutbah bitawadhu'i, dengan tawadhu, dengan rendah hati. Wala yashiru bil asabi'i, dan khatib hendaknya tidak menunjuk dengan jari-jari, tidak mengayunkan tangan menunjuk dengan jari-jari, karena ini bukan diskusi agama,
Ini bukan ceramah agama, ini adalah khutbah. Dan untuk menjaga kekhusyuan khutbah itu, khatib jangan mengacungkan jari-jarinya. Wa ya'taqidu ma yaqulu liyantafi'a bihi. Kemudian khatib merasa yakin bahwa yang disampaikan olehnya adalah bermanfaat bagi semuanya. Tsumma yashiru ilaihim bidu'a, kemudian khatib memberi isyarat kepada makmum untuk berdoa dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam doa-doa yang dipanjatkan. Wa yanzulu idza akhadha al-mu'adzin fil iqamah, kemudian khatib turun dari mimbar ketika iqamah sudah dikumandangkan. Wala yukabbiru hatta yaskutu, kemudian khatib tidak bertakbir memulai sholat sebelum jamaah Jum'ah dalam keadaan tenang. Setelah tenang, summa yaftatihus sholat, khatib membuka sholatnya. Wa yurattilu ma yaqra'u, khatib membaca Al-Quran, bacaan-bacaan dalam sholat dengan tartil. Demikian adab-adab bagi khatib yang membacakan khutbah di dalam sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.